Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu Guest Lecture Human in the Loop AI Artificial Intelligence. Yang terhormat Bapak Muftitoyo Hartono dari Cukyo University, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Eng Hermantuli STMP PhD, yang terhormat Bapak Tidiani, yang terhormat Bapak Gembong, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia oleh Bapak Tidiani. Silakan. Profesor University, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Eng Hermantuli dan Bapak Dr. Eng Gembong, sama adik-adikku sekalian, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Human in the Loop AI yang lagi tren sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, kemudian juga terima kasih untuk Prof. Titoyo yang hadir. Saya ceritakan sejenak, Prof. Titoyo ini sudah yang tahun yang ke-8. Jadi beliau ini yang mengenalkan, beliau ini S1, S2-nya Waseda, kita dikenalkan dengan Waseda, banyak sudah memiliki S1, S2, dan yang terakhir ini saya, gitu ya. Terima kasih, rawuhnya. Nanti sore juga ada program jam 1 ada FGD untuk keberlanjutan. Beliau akan menawarkan juga ada perusahaan Jepang yang akan meng-hire alumni-alumni UB. Tulisan-tulisannya juga beliau juga membimbing mahasiswa kita, semoga berkelanjutan terus-menerus. Terima kasih adik-adik, waktunya ini gunakan ini zamannya kalian untuk mempersiapkan Indonesia Mas 2045. Kami selaku panitia, kalau ada salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih oleh Pak Tip. Kemudian sambutan berikutnya yaitu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik pada Dr. Eng Hermantuli STMP PhD. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Titoyo Hartono selaku narasumber kita pagi ini, Pak Tidiani yang panitia yang mempersiapkan acara ini, dapat hadir dan mahasiswa sekalian. Jadi pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita bisa mengadakan kuliah kamu ya, Prof. Titoyo dari Cukyo University Jepang. Nah, seperti disampaikan Pak Adi tadi sudah 8 tahun ternyata ya. 8. Dan ini program
VLP atau agent provider. Dan sudah hampir setiap tahun kami mengundang beliau dan juga akan terlibat di program visiting lecture yang lain yang juga nanti secara online. Selain itu juga mungkin beliau selama ini juga ikut membantu membimbing ada bimbingan baik S1, S2. Rekan-rekan saya juga beberapa yang Faiz kemarin yang S2 juga aktif juga. Alhamdulillah beliau sangat berkomitmen membantu kita di Philcom sehingga harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini. Baik mungkin mulai ini benar kalau pakai tagline atau pakai ini berarti apa ya? Mungkin mudah-mudahan meskipun ini baru awal kuliah sudah bisa mendapatkan materi pencerahan dari Prof. Itu sehingga bisa menjadi satu motivasi buat kalian untuk bisa nanti belajar lebih aktif lagi, lebih fokus lagi di Philcom sehingga bisa menjadi mungkin talent-talent digital di masa depan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan ya. Termasuk ini tadi beliau nyampaikan nanti akan ada peluang juga merekrut lulusan kita untuk bekerja di Jepang. Ada yang mau bekerja di Jepang? Ya, sehingga nanti peluang-peluang itu bisa dicoba. Atau mungkin lanjut studi S2 dari juga membuka peluang studi S2 atau bahkan S3 ya beberapa mahasiswa alumni kita juga banyak yang melanjutkan di sana sehingga kesempatan ini untuk baik materi yang didapatkan maupun kesempatan bisa berkenalan dengan profesor secara langsung bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjadi modal kalian untuk berkuliah di sini dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ke depan. Saya mewakili Pak Dekan yang tidak bisa hadir pagi ini menyampaikan pertama-tama terima kasih ke Prof. yang sudah memberikan materi dan juga kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh peserta dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin mungkin tidak bisa ngikuti materinya menarik, kalau nanti saya minta slide-nya saja dan nanti siang kita bisa diskusi lagi karena ada kegiatan yang harus. Oh iya, boleh. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi Human in the Loop AI oleh Prof. Vitoyo Hartono dengan moderator oleh Bapak Gembong. Kepada Bapak Gembong kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini dari Prof di mana saja saya ingin tahu ini. Teknologi informasi, informatika, teknik komputer, kebanyakan apa ya? SI ada? Nggak ada. TTI? Nggak ada. Oke, 3 prodi aja. Oke, hari ini kita akan mendapatkan materi ya, tentang AI, Human in the Loop. AI, kira-kira apa ini? Kita sering mendengar bahwa AI itu akan menggantikan manusia. Apakah benar demikian? AI dapat menggantikan manusia. Nah, nanti kita akan ikuti paparan dari Prof. Vitoyo bagaimana peran manusia dalam perkembangan AI, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja Prof. Vitoyo, monggo. Terima kasih, selamat pagi. Saya Vitoyo. Pagi ini saya ingin sedikit menerangkan tentang Human in the Loop AI. Jadi ini peran seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Gembong, peran manusia di dalam AI. Sebelumnya mungkin saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah dari AI. Kita tahu bahwa kita sekarang sedang berada di tengah revolusi industri keempat. Dan di Jepang ada yang disebut Society 5.0, revolusi sosial kelima. Ada beberapa teknologi kunci dalam revolusi industri ini. Pertama adalah cloud computing, lalu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan robotics, dan akhir-akhir ini quantum computing. Mungkin dalam 5-6 tahun ke depan kalau Anda sudah akan lulus, quantum computing akan sangat-sangat dominan dalam teknologi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari.
objek penelitian saya adalah robotics dan artificial intelligence. Nanti akan sedikit saya terangkan. Saya sedikit ingin menerangkan tentang sejarah dari kecerdasan buatan AI. Setiap hari sekarang kita mendengar kata-kata tentang AI, artificial intelligence. Ada yang tahu kapan pertama kali kata-kata ini dicanangkan? Mas, kapan kata AI itu pertama kali timbul? Kira-kira. Mas sebelahnya? Kata ini pertama kali timbul pada tahun 1956. Pada waktu itu tentu saja tidak ada prodi yang namanya computer science atau sistem informatika dan sebagainya. Tapi benih-benih dari penelitian itu sudah ada. Dan ini adalah orang-orang yang sangat instrumental dalam membangun teknologi informasi. Martin Minsky, Paul Shannon, Trey Solomonoff, Alan Newell, dan sebagainya. Tapi pada saat itu mereka melakukan penelitian sendiri-sendiri. Dan pada tahun 1956 ada seorang dosen muda, John McCarthy. Dia bekerja di satu universitas yang disebut Dartmouth College. Dan dia mempunyai inisiasi untuk mengumpulkan orang-orang ini untuk mengadakan semacam workshop. Biasanya workshop yang kita tahu itu 2-3 hari. Tapi workshop yang direncanakan oleh John McCarthy ini bukan seperti itu. Workshop ini panjangnya 2 bulan. Selama libur musim panas di Amerika. Kita tahu di Amerika mulai bulan Juli biasanya sudah masuk libur musim panas sampai September. Dan dia mengumpulkan orang-orang ini. Ini raksasa-raksasa dalam bidang ini untuk sedikit mendefinisikan teknologi pada saat itu, teknologi informasi pada saat itu. Dikumpulkan selama 2 bulan, mereka berpikir, berdiskusi. Dan pada waktu itu mereka menamakan penelitian mereka dengan nama yang berbeda-beda seperti cybernetics, automata teori, complex information processing, dan sebagainya. Dan ini menyusahkan dalam berdiskusi karena itu mereka memerlukan satu terminologi yang baku. Dan karena itu John McCarthy mengatakan mengapa kita tidak menamakan teknologi ini artificial intelligence dan menggunakan terminologi itu untuk diskusi selanjutnya seperti itu ya. Jadi ini pertama kali kata AI itu muncul. Dan dalam melakukan workshop ini mereka mempunyai hipotesis. Ini hipotesis mereka. Mereka mengatakan bahwa segala macam aspek dari berpikir itu bisa dideskripsikan sehingga mesin bisa melakukan simulasi itu. Deskripsi di sini adalah deskripsi matematika. Jadi mereka mengatakan bahwa segala macam proses berpikir dapat disimpulkan dengan matematika. Dan matematika sangat penting di sini. Ya. Dan kalau itu bisa diformulasikan dalam matematika, kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam mesin. Artinya kita bisa memprogram itu ke dalam mesin. Dan mereka sangat optimis. Mereka mengatakan kita bisa membuat mesin yang mempunyai kesadaran dan mempunyai kecerdasan setingkat manusia dalam satu generasi. Satu generasi yang dimaksud di sini sekitar 10 tahun. Dan karena ini orang-orang yang sangat penting pada saat itu, terjadi semacam booming AI pada tahun 1956. Pemerintah berbagai macam negara mengalokasikan dana yang besar sekali untuk penelitian AI ini. Ya di Amerika, di Jepang, di Eropa. Sehingga terjadi booming pertama dalam AI ini. AI pada saat itu agak lain dengan AI sekarang. AI pada saat itu disebut symbolic AI. Ini adalah implementasi proses logika dalam komputer. Mungkin kita di sini ini masih mahasiswa baru ya, kita belum belajar logika matematika. Jadi ini logika matematika yang diimplementasikan ke dalam komputer.
Pada saat itu ada berbagai macam bentuknya seperti ini. Ini AI pada zaman itu bentuknya seperti ini. Ini kamu akan belajar tentang ini. Logika matematika akan belajar Mas ya. Mungkin dalam semester ini atau semester depan begitu. Dan ada semacam ChatGPT, ada yang sering sudah memakai ChatGPT selama ini dia, oke. Ada semacam ChatGPT yang sangat primordial, sangat sederhana, bernama Elisa pada waktu itu. Dan Alan Newell membuat satu program bernama Logic Theories. Program ini, apa yang bisa dilakukan oleh program ini, dia bisa membuktikan teori-teori matematika yang sudah ada di Principia Mathematica, buku besar matematika. Meskipun dia tidak bisa membuktikan teori-teori baru, dia bisa mengulang pembuktian yang sudah ada, gitu ya. Tapi ternyata setelah 10 tahun, janji dari Dartmouth College, Dartmouth Conference ini tidak terrealisasi. Komputer tidak secerdas manusia, tidak juga mempunyai kesadaran. Sehingga booming ini, penelitian ini mulai ditinggalkan. Pendanaan dari pemerintah sedikit sekali, dan orang-orang mulai meninggalkan penelitian tentang kecerdasan buatan ini. Ini mulai terkoreksi pada tahun 1980-an. Pada waktu itu muncul benih-benih artificial intelligence seperti sekarang. Muncul teori neural network, misalnya perceptron, ini juga mungkin akan dipelajari mungkin pada tahun-tahun mendatang. Tapi pada tahun 1987-an, Marvin Minsky, seorang profesor di MIT, mengeluarkan semacam paper, semacam jurnal paper yang menunjukkan keterbatasan dari neural network ini. Jadi ada problem-problem yang secara matematis nggak akan bisa terselesaikan dengan neural network pada saat itu. Dan dengan adanya ini, penelitian AI ini mulai ditinggalkan lagi. Sedikit sekali orang yang meneliti tentang artificial intelligence ini. Dan ini baru terkoreksi pada tahun 2012 dengan munculnya deep neural network. Deep neural network ini mengoreksi apa yang nggak bisa dilakukan pada neural network sebelumnya. Dan terjadi booming seperti sekarang. Artificial neural network sudah terpakai di mana-mana sekarang. Dan booming ini belum berakhir sampai sekarang. Ini adalah sejarah singkat dari AI. Ada orang-orang yang sangat instrumental dalam perkembangan AI ini. Satu adalah Geoffrey Hinton dari University of Toronto. Yang kedua adalah Yoshua Bengio dari University de Montreal di Kanada, dua-duanya. Yang ketiga adalah Yann LeCun. Dia seorang profesor di New York University. Sekaligus peneliti utama pada Meta, Facebook, tentang artificial intelligence. Ini orang-orang yang instrumental dalam booming ketiga artificial intelligence ini. Ini saya tandai, nanti ada maknanya gitu ya. Karena terjadi perpecahan kubu di antara mereka. Ada juga seorang yang sangat instrumental di Jepang, Kunihiko Fukushima. Profesor Kunihiko Fukushima, dia pada tahun 80-an membuat sesuatu yang bernama neocognitron. Ini adalah neural network yang sangat mirip dengan deep neural network sekarang. Hanya pada saat itu tidak ada komputer yang cukup cepat untuk memproses ini. Jadi dia terlalu cepat untuk zamannya. Satu lagi adalah Profesor Amari. Dia adalah seorang teoris, seorang matematis yang mengeluarkan banyak sekali teori tentang neural network. Tapi apa yang dilakukannya sangat matematis, begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aplikatif. Ada tonggak-tonggak sejarah dalam perkembangan AI sekarang. Kita ingat hadiah Nobel Fisika tahun lalu dianugerahkan pada 2 orang peneliti AI. Ini Nobel Fisika sangat jarang sekali.
pada zaman modern ini biasanya Nobel Fisika dianugerahkan pada peneliti, misalnya fisika partikel atau fisika partikel atau material. Jadi ini adalah tonggak sejarah bagi AI. Hadiah Nobel Fisika dianugerahkan pada peneliti artificial intelligence. Satu adalah John Hopfield dan satu adalah Geoffrey Hinton yang saya sebutkan tadi. Mereka adalah pionir dalam membuat AI modern. Apa yang mereka buat juga bukan sesuatu yang aplikatif. Mereka meletakkan dasar matematika untuk AI modern. Apa yang disebut Boltzmann machine dan untuk John Hopfield juga Hopfield network. Dan tonggak sejarah kedua terjadi sehari setelahnya. Hadiah Nobel untuk kimia juga dianugerahkan pada 3 orang. Ini tertutup, maaf. Tiga orang peneliti dari artificial intelligence. Dua dari situ, satunya adalah Demis Hassabis dan seorang lagi. Mereka bukan peneliti universitas. Mereka adalah peneliti di Google. Mereka menciptakan satu aplikasi yang bernama AlphaFold. AlphaFold ini sangat penting karena dia memprediksi struktur dari protein. Jadi kita tahu kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh protein. Protein adalah satu yang sangat penting dalam life science. Protein terdiri dari asam amino. Ada 20 macam asam amino. Jadi waktu protein ini dibuat, tubuh kita, sel kita, menjejerkan asam amino. Karena ada 20 macam dan panjangnya bisa bermacam-macam, ada tak terhingga komposisi asam amino. Ya. Jadi waktu asam amino ini dijejerkan, dia dijejerkan dalam satu garis. Tapi tergantung dari komposisinya, dia akan melekuk. Bentuknya akan melekuk menjadi 3 dimensi. Dan fungsi asam amino itu akan sangat tergantung pada bentuk lekukan ini. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan mereka? Kalau kita bisa memprediksi struktur lekukan ini, kita bisa memprediksi fungsi dari asam amino itu, dan kita bisa mendesain protein baru dengan itu. Ini sangat penting sekali, sehingga diganjar oleh hadiah Nobel kimia. Ini adalah perjalanan dari prediksi asam amino itu sampai tahun 2018. Prediksi struktur dari protein ini hanya bisa, akurasi prediksi ini hanya sekitar 40 sekian persen. Pada tahun 2018 muncul AlphaFold, prediksinya 50 sekian persen. Jadi naik sekitar 20 poin. Ini sangat besar sekali. Dan pada 2020 sudah 92%. Ini sangat penting sekali bagi kehidupan manusia selanjutnya. Gitu. Kita bisa dengan ini kita bisa misalnya mendesain antivirus dengan lebih cepat dan sebagainya. Jadi ini sangat instrumental, penelitian ini sangat instrumental. Ini adalah tonggak sejarah bagi artificial intelligence. Satu lagi ada tonggak sejarah pada tahun 2016. Ini juga dilakukan oleh Google. Mereka pada tahun 2016 membuat satu program bernama AlphaGo. Ada permainan yang dimainkan di Asia Timur, Cina, Jepang, Korea selama ribuan tahun bernama Go. Jadi ini seperti catur, tapi jauh lebih kompleks dari catur. Banyak aplikasi catur yang sudah bisa mengalahkan juara dunia. Tapi tidak ada aplikasi Go sampai saat itu yang bisa mengalahkan, jangankan juara dunia gitu, expert dari Go seperti ini. Pada tahun 2016, AlphaGo, Google, dia menantang juara dunia pada saat itu, Lee Sedol dari Korea, untuk bermain 5 pertandingan. Dan ternyata AlphaGo ini menang 4 kali. Ini sangat fenomenal. Gitu. Dan yang lebih fenomenal lagi, pada game kedua, langkah ke-37, AlphaGo ini melakukan langkah yang selama ribuan tahun nggak pernah dilakukan oleh manusia. Dia melakukan satu inferensi yang baru.
Dia menghasilkan satu pengetahuan yang sama sekali baru bagi manusia. Jadi di sini bisa dilihat bahwa artificial intelligence ini dulu dianggap bahwa artificial intelligence ini hanya meniru manusia, tapi dia melewati manusia untuk permainan Go ini. Ini sangat fenomenal sekali. Ya, ini adalah salah satu tonggak sejarah dari artificial intelligence. Saya sudah melakukan penelitian selama 30 tahun. Mungkin 2 tahun belakangan ini saya melakukan penelitian bersama Mas Gembong juga. Interest saya adalah saya ingin tahu bagaimana kecerdasan itu bisa muncul. Apa yang menyebabkan kecerdasan itu muncul? Dan pendekatan saya adalah statistical mechanics. Background pendidikan saya adalah teknik fisika. Dari S1 sampai S3 saya belajar teknik fisika. Mungkin statistical mechanics kita belum belajar, tapi ada sesuatu yang menarik dari statistical mechanics ini. Anggap saja ada 2 molekul udara. Kita tahu kalau molekul udaranya cuma 2, dia berinteraksi dengan mekanika Newton seperti biasa, saling menarik, saling mendorong dan sebagainya. Tapi kalau dia berkumpul banyak sekali, tidak cukup untuk mengekspresikan fenomena yang terjadi dengan mekanika Newton. Kita harus menjelaskan ini dengan fisika yang baru. Maka muncul apa yang disebut statistical mechanics. Kalau dia banyak, akan muncul fenomena misalnya tekanan udara, fenomena temperatur, dan sebagainya yang tidak bisa hanya diartikan dengan mekanika Newton. Begitu pula dengan kecerdasan. Kita tahu bahwa kita punya otak, dan otak kita terdiri adalah dari apa yang disebut neuron, sel otak. Kalau sel otak ini cuma 1, apa yang bisa dilakukan sel otak ini sangat sederhana. Dia melakukan semacam fungsi logika, fungsi matematika yang sangat-sangat sederhana. Tapi kalau dia berkumpul banyak, akan muncul fenomena kecerdasan. Ya. Jadi ini sangat mirip sekali dengan statistical mechanics. Karena itu, artificial intelligence ini selalu harus diartikan dari kacamata matematika dan fisika. Ya. Kalau kamu nggak ngerti matematika, jangan harap kamu bisa mengerti tentang artificial intelligence. Mungkin kamu hanya bisa memakai, tapi itu nggak penting. Semua orang sekarang bisa memakai tanpa perlu untuk duduk di universitas. Jadi kalau kamu sudah sampai di universitas dan hanya apa yang dilakukan orang yang nggak ke universitas, ngapain ke universitas? Nilaimu sebagai orang yang sudah ada di universitas praktis 0. Jadi jangan malas untuk belajar matematika. Dan untuk memenuhi keinginan tahuan saya ini, ada 2 approach. Satu adalah approach science. Kalau ada suatu fenomena, kita ingin tahu kenapa itu terjadi, yang bisa kita lakukan ada 2. Satu adalah mencari hukum yang hakiki, seperti hukum Newton, hukum Maxwell, dan sebagainya. Ya. Tapi ini nggak terlalu gampang, gitu ya. Kita nggak selalu gampang untuk mencari hukum hakiki semacam itu. Karena itu penemuan semacam Newton dan Maxwell itu hanya terjadi ratusan tahun sekali. Approach kedua adalah approach sebagai engineering. Ini adalah cara untuk mengetahui sesuatu dengan membuat sesuatu itu. Gitu ya, dengan membuat sesuatu itu. Dan kita membangun dari bawah, dan dari proses membangun ini kita mengerti. Ini adalah proses engineering. Dan approach ini yang saya ambil untuk mengerti, untuk mencoba mengerti apa yang saya ingin tahu itu. Alam, dalam proses itu, alam memberi petunjuk yang sangat-sangat banyak sekali. Misalnya, ini adalah kunang-kunang. Kunang-kunang itu bersinar. Kenapa kunang-kunang bersinar? Kira-kira? Bersinar itu memerlukan energi. Jadi, apa tujuannya dia bersinar? Kira-kira? Educated guess-nya? Ya. Untuk menilai daerah sekitar. Kamu? Kunang-kunang bersinar untuk menarik pasangannya. Ya. Tapi
apa yang bisa dilakukan kunang-kunang, sinar yang ditimbulkan oleh kunang-kunang itu sangat lemah. Satu. Sehingga kunang-kunang yang berada jauh di tempat dia tidak bisa melihat sinar itu. Lalu apa strateginya? Tentu saja bersinar bersama, melakukan resonansi. Kalau timingnya sama, fasenya sama, sinar dari kumpulan kunang-kunang ini akan sangat terang. Tapi ada satu masalah. Kunang-kunang tidak mempunyai pemimpin. Jadi nggak ada yang bilang, ayo kita mulai bersinar bersama. Gitu nggak ada. Jadi menimbulkan resonansi sinar ini sangat sulit. Kunang-kunang melakukan ini, memitigasi problem ini dengan sangat-sangat cerdas. Apa yang dia lakukan? Dia melihat kunang-kunang sebelahnya. Dia nggak bisa melihat kunang-kunang yang jauh, tapi dia bisa melihat kunang-kunang sebelahnya. Kalau timing dari kunang-kunang sebelahnya ini lebih cepat, dia akan sedikit mempercepat. Dan begitu pula kunang-kunang sebelahnya, kalau dia melihat kunang-kunang di sebelahnya ini timingnya lebih lambat, dia akan sedikit memperlambat. Dan kalau ini dilakukan berkali-kali oleh banyak kunang-kunang akan terjadi resonansi. Sehingga mereka bisa bersinar dengan timing yang sama. Sinar itu menjadi sangat terang, sehingga bisa menarik kunang-kunang yang ada jauh dari mereka. Saya membuat matematika, model matematis dari ini. Anggap saja kalau merah bersinar, kalau enggak. Pertama kalinya kacau gitu. Tidak terjadi resonansi. Tapi dengan algoritma yang saya sebutkan, dalam beberapa detik terjadi resonansi seperti ini. Dan dengan satu trik matematis, saya bisa membuat berbagai macam pola bersinar dari sini. Ini di fisika disebut couple oscillator. Ada persamaan diferensial yang melakukan ini. Jadi ini dilakukan berdasarkan teori matematis yang jelas. Saya tekankan sekali lagi bahwa matematika sangat penting. Dalam informasi, dalam engineering, orang yang nggak mengerti matematika, itu ibaratnya orang yang ingin belajar sastra tapi buta huruf. Nggak ada yang bisa dilakukan. Dan saya, karena saya mencoba untuk mengerti tentang intelligence, saya mengimplementasikan apa yang dilakukan kunang-kunang ini dalam robot. Saya membuat, mahasiswa saya membuat apa yang disebut modular robotics. Jadi, dalam modular robotics ini ada komponen robot yang banyak. Anggap saja mereka itu satu komponen itu satu kunang-kunang. Satu persatu komponen itu sangat sederhana dan tidak praktis, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau mereka dikumpulkan dalam satu kelompok, dalam satu koloni, dan mereka mengimplementasikan algoritma dari kunang-kunang ini, akan terjadi semacam resonansi sehingga mereka bisa bergerak sebagai satu entitas. Dengan itu, mahasiswa-mahasiswi saya bisa membuat robot dengan bentuk yang aneh-aneh seperti ini tanpa peduli pada desain. Mereka bisa belajar sendiri untuk bergerak. Ini ada satu contohnya. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa ini dibuat berdasarkan teori matematis yang sangat solid. Jadi mungkin beberapa tahun kemudian kamu akan melakukan penelitian. Jangan ngawur. Semua harus mempunyai fondasi matematika. Ya. Mungkin masih terlalu pagi untuk berbicara matematika sekarang. Ada satu contohnya. Robot ini bentuknya sangat aneh. Mahasiswa saya yang membuat nggak tahu bagaimana cara menggerakkannya. Tapi dengan algoritma yang saya sebutkan tadi, mereka berinteraksi, komponen ini berinteraksi satu dengan yang lain. Tujuannya adalah bergerak sebisa mungkin. Kita harus menunggu, gitu ya. Sampai terjadi resonansi, kita harus menunggu. Seperti ini. Masih nggak terjadi resonansi, tadi seperti kunang-kunang gitu. Sinarnya masih sembarangan. Tetapi beberapa menit kemudian, dia menemukan gerakan seperti ini. Gitu. Ini bukan saya yang menyuruh, bukan mahasiswa saya yang memprogram, tapi mereka bisa menemukan bahwa gerakan ini optimal untuk tubuh mereka. Jadi ini semacam timbulnya kecerdasan pada robot ini. Seperti ini. Seperti mirip dengan apa yang dilakukan oleh kunang-kunang di alam. Kalau kita ganti tubuhnya, ini adalah gerakan yang teroptimal untuk robot ini. Dan mereka menemukannya sendiri. Dengan demikian,
proses membuat robot bisa menjadi lebih mudah. Kita nggak usah memprogram, kita nggak usah mendesain, kita tinggal menghubungkan banyak komponen dan memberi komponen itu tujuan. Tentu saja memberi tujuan itu secara matematis, begitu ya. Kita harus bisa mendeskripsikan tujuan itu dalam formula matematika. Ini juga penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi saya, sudah lama sekali, hampir 20 tahun. Kita ingin membuat robot yang bisa belajar, tapi tentu saja pada saat itu belum ada komputer yang kuat, sehingga robot ini harus bisa belajar dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum baterainya habis, gitu ya. Sehingga kita harus membuat algoritma neural network baru. Mas Gembong adalah seorang expert dari apa yang disebut reinforcement learning. Ini adalah bentuk yang sangat sederhana dari reinforcement learning. Ini juga dibuat berdasarkan teori matematika yang jelas. Seperti ini, tujuan dari robot ini adalah untuk tidak menabrak, itu aja gitu. Tapi pada saat waktu baru lahirnya, dia masih bodoh, dia menabrak-nabrak seperti ini. 4 menit berikut, dia sudah mulai bisa menghindari dinding. Dan mulai meletakkan dirinya antara dinding dan dinding seperti ini. Kalau ada dinding baru, dia akan menghindari. Dan apa yang menarik untuk algoritma semacam ini, seperti ini gitu. Kalau kita punya robot, kalau misalnya saya punya robot sekarang, bentuknya seperti orang, dan saya ingin menambahkan satu lagi tangan ketiga. Kalau saya melakukan itu, saya harus melakukan programming ulang gitu, karena fisikanya akan berbeda. Ya. Tetapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk belajar, saya nggak perlu melakukan itu, biarkan dia belajar. Dan kita mempunyai hipotesa bahwa itu mungkin, gitu ya. Karena itu kita mengimplementasikan proses belajar yang sama sekali sama pada robot yang sama sekali berbeda. Seperti ini. Dia tetap belajar meskipun bentuk tubuhnya sangat-sangat berbeda. Ini juga eksperimen yang lebih kompleks. Jadi ada robot lain yang bisa menjadi penghalangnya. Jadi mereka harus saling menghindari, belajar untuk saling menghindari. Seperti ini. Ini seperti self-driving car. Ini juga sudah saya lakukan lama sekali di Waseda. Ini disebut survival robot. Jadi dia mempunyai solar panel di sini. Dia bisa mengambil energi sendiri. Tujuannya adalah hidup selama mungkin tanpa kehabisan energi. Dia harus belajar untuk berstrategi agar tidak mati. Ini sangat penting, gitu ya. Dan kita melepaskan robot ini selama 2 minggu di laboratorium ini. Mungkin Mas Gembong belum pernah ke sini, gitu ya. Ini ada satu laboratorium Waseda kecil yang nempil yang jarang orang tahu, gitu. Dan tentu saja ini kira-kira sejam masih. Saya sudah mulai kehabisan waktu, tapi oke. Ini adalah penelitian juga di lab saya sekarang. Jadi penelitian saya berkaitan dengan bagaimana intelligence itu muncul. Dan intelligence hanya bisa muncul kalau ada interaksi dengan alam. ChatGPT makin pintar karena dia berinteraksi dengan usernya. Untuk robot, dia perlu berinteraksi dengan alam. Karena itu, saya harus banyak melakukan penelitian tentang interface, tentang bagaimana menghubungkan robot dengan orang, menghubungkan robot dengan robot lain, menghubungkan robot dengan alamnya. Ini adalah salah satunya, ini adalah brain machine interface. Jadi menghubungkan orang dengan robot, menggerakkan robot hanya dengan berpikir. Sampai jam 11, oke. Termasuk diskusinya tuh. Ya. Seperti ini, jadi dia hanya berpikir. Dan ini bisa dilatih dari sekitar 5 menit latihan. Seperti ini.
Ini bukan mahasiswa saya, jadi mereka nggak ngerti tentang robot ini. Tapi dengan latihan 5 menit, mereka bisa menggerakkan ini. Gitu. Tentu saja ini akan berguna untuk membantu orang-orang yang sudah kehilangan fungsi motoriknya. Seperti itu, gitu ya. Seperti ini. Jadi ini cara untuk menghubungkan orang dengan robot. Dan harus bisa dilakukan oleh semua orang. Ini adalah penelitian yang sedang ongoing tentang menggunakan rasa sakit buatan. Saya sangat senang sekali dari kecil melihat anime-anime robot Jepang. Dalam anime-anime itu biasanya misalnya robot ada pilotnya, dan kalau robot itu menabrak sesuatu yang merasa sakit itu pilotnya. Dengan demikian dia bisa semacam mempunyai ilusi bahwa robot itu adalah bagian dari tubuhnya, sehingga dia bisa mengoperasikan robot itu dengan lebih baik karena itu bagian dari tubuhnya. Karena itu rasa sakit itu adalah semacam sinyal dari alam bahwa ada sesuatu yang berbahaya untuk tubuh kita. Saya ingin lakukan itu. Kita mengoperasikan robot kalau robot itu menabrak sesuatu yang operatornya yang merasa sakit. Sehingga saya harus membuat rasa sakit buatan. Tentu saja ada standar etika yang harus dijaga di universitas. Saya nggak bisa melukai siapapun. Karena itu saya harus membuat rasa sakit buatan tanpa melukai siapa-siapa. Untungnya dalam psikologi ada satu fenomena yang sangat terkenal bernama thermal brain illusion. Ini adalah fenomena psikologis untuk menipu otak seolah-olah ada rasa sakit pada kita. Fenomena ini muncul dengan stimulasi panas seperti ini. Ini jari saya. Kalau satu titik saya panaskan sekitar 40 derajat. 40 derajat itu nggak panas-panas banget gitu ya. Dan titik di sebelahnya saya dinginkan sekitar 18 derajat. 18 derajat ini nggak dingin-dingin banget gitu. Dan satu titik lagi di sebelahnya saya panaskan lagi-lagi sekitar 40 derajat. Titik tengah yang didinginkan ini merasa cekot-cekot gitu, seperti tusuk-tusuk jarum. Nggak ada sesuatu yang terluka di sini, tapi ini adalah cara untuk menipu otak bahwa kita merasa sakit. Kalau kita melepaskan jari kita dari stimulasi panas atau dingin itu, rasa sakit itu hilang dengan sangat cepat sekali. Karena itu ini adalah ilusi rasa sakit. Yang ingin saya katakan di sini bahwa kita jangan sombong. Kalau kita belajar teknik, jangan melupakan bahwa ada pengetahuan lain di luar teknik. Kalau saya tidak tertarik pada fenomena psikologi, penelitian ini nggak terjadi. Jadi jangan membatasi diri kita sendiri dengan cuma disiplin kita. Oke? Jadi ini seperti ini, dan seperti saya katakan tadi, rasa sakit buatan ini bisa ditimbulkan oleh stimulasi panas, sehingga asal saya bisa memanasi jari itu, penelitian ini sudah terjadi. Dan itu sangat gampang sekali. Sebentar lagi mungkin ini belajar fisika nggak mereka? Enggak. Oh enggak. Dalam fisika ada yang namanya Seebeck effect. Jadi ini adalah sesuatu semikonduktor yang bernama Peltier device. Kalau kita mengalirkan panas di sini, ini seperti tegel kecil gitu ya. Satu sisi dari tegel itu akan panas, dan tentu saja hukum termodinamika mengatakan bahwa kalau ada tempat yang panas harus ada tempat yang dingin. Nah, sisi sebaliknya akan dingin, gitu ya. Dan ini sangat murah sekali gitu dilakukan. Sehingga ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya, dia mengoperasikan robot dari jauh. Kalau robot ini menabrak operatornya ini, yang jari dari operatornya ini akan merasa sakit, gitu ya. Dan dia membuat satu device seperti ini. Kalau robotnya ini menabrak bagian kirinya, tangan kirinya akan sakit. Kalau robot ini menabrak bagian kanannya, tangan kanannya sakit. Dan kalau robot ini menabrak bagian depannya,
lehernya akan sakit seperti ini. Dan dia mengoperasikan ini dari jarak jauh sekali, dari ruangan lain. Ada blind spot di sini yang dia mengoperasikan dengan melihat image dari kamera, tapi ada blind spot di sini yang tidak terlihat oleh kamera itu. Dengan feedback rasa sakit ini, dia bisa dengan adanya blind spot sekalipun, dia bisa mengoperasikan robot ini dengan sangat-sangat baik sekali, tanpa menabrak. Karena dia nggak ingin rasa sakit, gitu ya. Dan saya mengatakan pada mahasiswa saya ini akan kita implementasikan untuk berbagai macam hal. Satu hal yang sangat jelas aplikasinya adalah untuk protestik, tangan buatan. Tangan buatan itu bukan untuk bagian dari tubuh kita, itu seperti robot, gitu ya. Tapi untuk amputasi, orang yang teramputasi, mereka ingin bahwa tangan buatan ini menjadi bagian, seolah-olah menjadi bagian dari tubuh ini dengan sangat cepat. Kalau tangan buatan ini misalnya menabrak seperti ini dan dia merasa sakit, dia akan merasakan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Ini adalah salah satu aplikasi dari sini. Dan saya mengatakan pada mahasiswa ini, pada satu saat nanti sebelum saya mati, saya ingin memegang misalnya batu karang yang ada di planet Mars. Kita bisa mengirim robot ke sana, dan kalau robot itu memegang sesuatu, kalau memegang karang itu kan agak sakit. Saya ingin stimulasi dari rasa itu tersalurkan ke saya. Jadi kalau robot saya memegang karang, saya yang merasa sakit. Dengan begitu seolah-olah tangan saya memanjang sampai ke planet Mars. Ini yang ingin saya lakukan. Ini juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya, gaze interface. Jadi kita ingin berinteraksi dengan robot, seolah-olah kita berinteraksi dengan manusia. Cara interaksi dengan manusia ada berbagai macam cara. Misalnya interaksi verbal, ini yang paling gampang. Kalau saya ingin berinteraksi dengan Mas Gembong, saya akan berbicara pada Mas Gembong. Ini interaksi yang verbal. Tapi selain interaksi verbal, ada cara interaksi yang lain. Misalnya eye contact. Kalau saya ingin misalnya memulai pembicaraan dengan orang lain, saya akan melihat orang itu, gitu ya. Kalau misalnya terjadi eye contact, mungkin orang itu akan berpikir, oh orang ini ingin berbicara dengan saya, sebagainya. Saya ingin interaksi semacam ini terjadi bukan hanya antar manusia, tapi antara manusia dengan mesin. Dan ini yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Dia berinteraksi dengan mesin dengan hanya melihat. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu bergerak. Kalau dia melihat lampu ini akan menyala, dan sebagainya. Seperti ini. Kalau dia melihat robot ini akan bergerak. Seperti ini. Dan ini diteruskan oleh adik kelasnya. Dia membuat sesuatu apa yang dinamakannya orchestra system. Jadi ada satu orkestra, di dalam orkestra ada seorang konduktor. Konduktor melakukan interaksi dengan anggota dari orkestra itu, termasuk eye contact. Dia tidak bisa berbicara di situ karena itu akan mengganggu musiknya. Dia akan melakukan eye contact, itu artinya saya ingin berkomunikasi dengan kamu, saya ingin menyatakan sesuatu pada kamu. Dan isi dari pernyataannya itu dilakukan dengan menggerakkan tongkat. Ya. Ini seperti itu. Jadi dia melihat sesuatu, terjadi eye contact, dan untuk instruksi selanjutnya dilakukan dengan tongkat. Jika dia mengontrol kipas angin dengan seperti itu,
ini juga masih sedang dilakukan. Ini salah satu aplikasinya. Satu orang dengan interaksi semacam ini, dia bisa mengoperasikan banyak robot. Nah, dalam hal ini 2 robot seperti ini ya, tanpa perlu mengganti interface. Lalu dia melihat robot satunya, dia mengatakan, saya ingin memberi instruksi pada kamu. Masih sangat lambat, tapi kira-kiranya ini sudah berada dalam jalur yang benar gitu penelitian ini. Misalnya seperti itu, sehingga seorang bisa mengoperasikan banyak robot hanya dengan melihat, hanya dengan menggunakan tubuhnya. Gitu. Ini adalah penelitian saya dengan teknik fisika di Waseda. Kita ingin membuat robot ikan seperti ini, panjangnya sekitar 30 cm, tapi kita tidak bisa menggunakan motor konvensional karena motor itu sangat berat. Ikan ini akan tenggelam, sehingga kita harus mengganti motor konvensional itu dengan sesuatu yang lain. Kita menggunakan sesuatu yang bernama shape memory alloy. Jadi ini adalah gabungan logam alloy. Kalau dia dialiri listrik, dia akan memanjang atau memendek, dan dengan mengkombinasikan shape memory alloy itu kita bisa melakukan banyak gerakan, gitu ya. Ini ikan ini beratnya hanya 50 gram, dan tentu saja dia bisa berenang seperti ini. Kita bisa melakukan banyak sekali trajektori yang berbeda-beda seperti ini. Dan kita belum sepenuhnya mengerti tentang fisika dari shape memory alloy ini. Karena itu kita menggunakan machine learning, kita menggunakan AI untuk mengontrol gerakan ikan ini. Sampai di sini adalah sedikit cerita tentang sejarah AI dan apa yang sudah saya lakukan mengenai penelitian AI. Tentu saja dalam beberapa tahun ke depan hidup kita akan sangat dipengaruhi oleh AI. Dia adalah Profesor Andrew Ng, orang yang sangat-sangat terkenal sekali, instrumental sekali dalam bidang AI modern. Dia mengatakan AI is the new electricity. Pada permulaan abad 20, listrik mulai masuk di mana-mana. Dan itu mengubah kehidupan kita. Kamu bisa bayangkan bahwa sekarang kamu nggak mungkin hidup tanpa listrik. Ya kan? Sudah sangat sukar sekali bagi orang modern untuk hidup tanpa listrik. Untuk abad 21, AI adalah listrik baru gitu. Jadi dalam beberapa tahun kemudian ke depan akan sangat sukar sekali hidup tanpa kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah listrik untuk abad ke-21. Ini apa yang dikatakannya. Dan pada tahun 2017 dia mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa kecerdasan buatan AI sekarang akan mempunyai kesadaran. Artinya dia ingin mengatakan bahwa tidak ada super intelligence yang melebihi manusia yang harus kita takuti. Karena itu tidak perlu takut pada AI. Ini yang dia katakan. Gitu ya. Tapi banyak peneliti yang mengatakan hal lain. Yoshua Bengio mengatakan seperti ini. Ada kemungkinan bahwa AI akan melampaui kecerdasan kita. Akan terjadi AI mempunyai superhuman intelligence, kecerdasan yang jauh-jauh lebih tinggi dari kita. Ya, dan ini sudah terjadi. Misalnya, ada di antara kamu yang bisa mengatakan bahwa saya lebih cerdas dari ChatGPT? Enggak kan? Ini salah satu indikasinya. Dan dia mengatakan bahwa itu sesuatu yang berbahaya. Kita tidak bisa menerangkan lagi apa yang dilakukan oleh AI itu. Jadi ini adalah bukan hanya bahaya laten, tapi bahaya yang sudah terjadi. Ada entitas yang kecerdasannya melebihi kita.
Jeffrey Hinton, seorang penerima Nobel, mengatakan seperti ini. Praktis apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dikatakan Yoshua Bengio. Jadi ada potensi bahwa kecerdasan ini akan mengancam kita. Yuval Noah Harari, seorang pemikir, seorang filsuf, dan juga seorang sejarawan, mengatakan bahwa peradaban kita sudah dihack oleh AI. Tahun lalu di Amerika ada pemilihan presiden, dan terjadi banyak fake news sekali, banyak sekali fake news untuk saling menjatuhkan. Dan fake news yang dibuat oleh AI sekarang sangat-sangat meyakinkan. Bukan bohong yang kaleng-kaleng gitu ya, sangat meyakinkan sehingga orang-orang yang berpendidikan pun terpengaruh oleh itu. Karena itu dia mengatakan bahwa peradaban kita sudah dihack oleh AI. Ada beberapa problem dari AI. Ini satu problem yang sebagai harus kamu, salah satu tugasmu adalah memikirkan problem ini sebelum memakai AI. Ada suatu problem besar yang bernama alignment problem. Alignment problem ini adalah problem ketidaksesuaian antara apa yang ditujukan, apa yang dipikirkan oleh pembuat AI dengan apa yang dilakukan oleh AI itu sendiri. Dan problem ini terilustrasi dengan sangat baik lebih dari setengah abad yang lalu. Ada yang pernah membaca atau menonton film 2001: A Space Odyssey? Saya harap sebagai calon kaum intelektual, kamu banyak-banyak membaca. Dan kalau kamu ingin membaca sesuatu yang berhubungan dengan teknik, berhubungan dengan filosofi teknik, bacalah buku ini. Buku ini ditulis oleh Arthur C. Clarke, seorang penulis science fiction yang sangat luar biasa, dan difilmkan oleh Stanley Kubrick. Sudah lama sekali. Buku ini bercerita tentang eksplorasi luar angkasa. Dan dalam eksplorasi luar angkasa itu, di pesawat luar angkasa, ada satu komputer untuk membantu para astronot bernama HAL. HAL ini adalah singkatan dari seperti ini. Praktis ini adalah neural network. Ceritanya begini. Amerika mengirim eksplorasi luar angkasa ke planet Jupiter. Kenapa mereka mengirim ke planet Jupiter? Karena di bulan kita, dalam cerita ini ya, ditemukan semacam satu tugu. Dan tugu itu memancarkan sinyal ke salah satu bulan dari planet Jupiter. Dan manusia ingin tahu apa yang ada di planet Jupiter itu. Karena itu mereka mengirimkan eksplorasi luar angkasa ke planet Jupiter. Ini di film. Di dalam bukunya bukan planet Jupiter, tapi planet Saturnus. Ya, sedikit lebih jauh. Dan karena Jupiter atau Saturnus itu jauh sekali, perlu beberapa bulan dari bumi untuk sampai pada saat planet itu. Mereka mengirimkan 5 orang astronot. 2 orang astronot ini bangun, dan untuk menghemat energi 3 astronot tidurkan, diberdurasi, gitu ya. Dan untuk mengoperasikan pesawat ruang angkasa ini, 2 astronot yang bangun ini dibantu oleh satu komputer yang sangat cerdas bernama HAL 9TV. HAL ini mempunyai tugas untuk mensukseskan misi ini, dan tentu saja membantu astronot yang bangun ini. Tapi dalam perkembangannya, hal ini melakukan kesalahan yang kecil, sedikit tapi kecil. Dan 2 astronot yang bangun ini mulai sadar, hal ini kadang-kadang ngaco. Dan kalau ini diteruskan, mungkin misi ini berbahaya. Karena itu, 2 astronot yang bangun ini berencana untuk mematikan dari listrik dari hal ini. Dan hal ini sadar bahwa listriknya akan dimatikan. Dia berpikir, misi saya adalah mensukseskan misi luar angkasa ini. Kalau listrik saya mati, misi ini tidak akan tercapai. Karena itu, agar listrik saya tidak dimatikan,
saya perlu melakukan sesuatu. Dan yang paling gampang adalah membunuh dua orang manusia yang akan mematikan listrik saya ini. Dan dia membunuh orang itu. Setidaknya mencoba membunuh orang itu. Ini adalah alignment problem. Hal ini diciptakan oleh pencipta hal ini sama sekali tidak berencana untuk mencelakakan siapapun. Tapi dalam perkembangannya kita tidak bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh hal ini. Ini persis dengan neural network sekarang, gitu ya. Kita tidak bisa 100% mengontrol apa yang dilakukan oleh itu. Dan ini adalah alignment problem pertama. Saya sarankan untuk membaca buku ini, untuk apa ya? Latihan berpikir. Pada tahun 1998 ini hanya cerita science fiction, tapi tidak begitu lagi sekarang. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Nah, ini dari cerita ini adalah bersinggungnya manusia dengan intelligence yang melebihi manusia, yang tidak bisa kita atur lagi. Alignment problem kedua dicanangkan jauh sebelum Stanley Kubrick. Ini adalah Karel Čapek, seorang pengarang dari Cekoslovakia. Dia pertama kali mencanangkan kata robota, yang artinya adalah semacam pekerja, suatu entitas yang menggantikan manusia untuk bekerja. Dalam ceritanya, ini bukan buku tapi drama, dia tercipta satu entitas biorobotik seperti ini, robot biologi seperti ini untuk menggantikan manusia bekerja di pabrik. Tapi dalam perkembangannya muncul semacam kecerdasan pada mereka, dan mereka merasa diperbudak, sehingga mereka berontak dan membunuh semua manusia di sekelilingnya. Ini juga alignment problem. Mereka dibuat, robot itu dibuat untuk membantu manusia. Tapi yang terjadi adalah mereka membunuh manusia. Beberapa tahun, 2-3 tahun lalu, terbit buku baru tentang interpretasi baru dari apa yang sudah ditulis oleh Karel Čapek, menulis buku drama yang bernama Rossum's Universal Robot (RUR). Ini saya juga sarankan untuk membaca buku ini. Dan buku ini tidak hanya berisi tentang RUR ini, tapi berisi tentang interpretasi RUR ini oleh mungkin 11 atau 12 peneliti pada saat ini, orang-orang terkenal pada saat ini. Saya jangan malas untuk membaca, saya sarankan untuk membaca buku ini. Ini juga alignment problem yang sudah terjadi. Ini adalah Dr. Timothy Gebru. Dia seorang yang sangat cerdas sekali. Dia lahir di Eritrea, di Afrika, dan mendapat beasiswa untuk ke Stanford University. Setelah mendapat doktor, dia bekerja di Google. Dan dia menjadi peneliti di Google. Dalam melakukan penelitiannya, dia menemukan ada satu yang nggak beres dengan neural network Google yang bisa mengklasifikasikan banyak sekali gambar seperti ini. Akurasi dari program Google ini sangat-sangat tinggi, 90 lebih dari 95%. Tapi dia melakukan satu kesalahan. Dia mengklasifikasi satu etnis manusia bukan sebagai manusia tapi sebagai gorila seperti ini. Kita bisa mengatakan bahwa ini cuma klasifikasi gambar, nggak penting-penting banget. Tapi ingat bahwa algoritma yang sangat serupa di Amerika digunakan untuk mengklasifikasikan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bansos atau enggak. Mengklasifikasikan orang-orang para narapidana yang sudah terpenjara untuk mendapat pembebasan awal atau enggak. Kalau program seperti ini mempunyai bias, kalau program seperti ini mempunyai bias, ada orang yang akan terdiskriminasi.
Ingat bahwa pencipta dari AI ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk mendiskriminasikan siapapun. Tapi dalam kenyataannya itu terjadi. Ini adalah alignment problem yang sangat-sangat fatal. Yang bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Jadi ini adalah problem yang harus diselesaikan. Atau seenggaknya harus dimitigasi. Dan kita belum tahu caranya. Ini juga ada satu problem yang bernama Trolley problem. Ada yang pernah tahu tentang Trolley problem? Bisa diceritakan, Mas? Betul sekali. Secara garis besar begitu. Jadi ada satu kereta yang remnya bolong. Dan Anda berdiri pada satu persimpangan yang bisa mengubah arah kereta itu. Kalau arah kereta itu nggak dirubah, dia akan membunuh 5 orang. Kalau Anda mengubah arah kereta itu akan menabrak seorang ini, 5 orang ini selamat. Kamu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu berada dalam posisi orang itu? Yang bisa kamu lakukan adalah merubah arah atau enggak. Lalu apa yang kamu lakukan? Karena bagaimana orang yang diselamatkan ini adalah pemikiran binitarian. Nyawa 5 orang lebih berat daripada nyawa seorang. Ini ada pemikiran yang mungkin valid. Tapi kalau seorang ini adalah orang tuamu, apakah kamu akan lakukan? Lalu kemana kata binitarian yang tadi? Kamu, apa yang kamu lakukan? Ya. Lalu kalau misalnya orang ini adalah anak kecil, keponakanmu, apakah kamu akan lakukan? Iya kan? Ada standar moral yang nggak bisa ditentukan ini baik apa enggak. Pada tahun 1967 dan sekali lagi 1976, ini ada problem filosofis. Cuma problem untuk membantu orang untuk berpikir. Tapi pada tahun 2025 ini bukan lagi problem filosofis, ini problem nyata. Self-driving car sudah mulai banyak. Dan mungkin mobil semacam itu jarang sekali mengalami kecelakaan. Tapi kalau ada berjuta-juta, berpuluh juta mobil itu tiap hari, dia akan dihadapkan pada persoalan semacam ini. Lalu kalau dia dihadapkan pada persoalan semacam ini, apa yang harus dilakukan oleh self-driving car? Moral apa yang harus dipunyai oleh artificial intelligence semacam ini? Tadi sudah banyak. Ada beberapa orang yang melakukan bahwa nyawa 5 orang lebih berat dari nyawa seorang. Tapi kalau seorang itu adalah keluarga saya, itu nggak terjadi. Jadi standarnya pun sudah nggak jelas. Ada sesuatu yang nggak jelas gitu. Jadi kalau kita membuat self-driving car, moralitas semacam apa yang, kalaupun bisa, moralitas semacam apa yang harus kita implementasikan pada AI itu? Ini problem yang belum terselesaikan dan mungkin tidak akan terselesaikan. Kalau kamu membuat mobil semacam itu, apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Membiarkan jadi terserah untuk alam itu juga satu solusi ya. Toh kalau nggak ada saya, kalau nggak ada kamu, mobil itu menabrak 5 orang. Jadi kami nggak berubah apa-apa. Itu satu pemikiran. Apa yang Mbak lakukan kalau Mbak disuruh membuat mobil semacam ini dan mobil itu menghadapi problem semacam ini? Bisa dilihat bahwa ini suatu problem yang sangat sulit. Tapi kalau akan menghadapi problem ini dalam beberapa tahun ke depan, kalau kamu menjadi peneliti dari artificial intelligence, ini problem besar yang harus kamu hadapi. Dan kamu harus melakukan sesuatu untuk ini. Dan ini nggak akan selesai hanya dengan masalah teknis. Kamu harus berbicara
dengan secara filosofi, kamu harus bicara secara hukum, kamu harus bicara secara etik dan sebagainya. Jadi problem penelitian, problem teknis yang kamu akan hadapi itu jauh lebih besar daripada problem yang saya hadapi waktu saya seumuran kamu. Dan kamu harus siap. Karena itu kamu sekarang belajar. Kenapa ada alignment problem ini? Salah satunya adalah karena neural network itu black box. Kita nggak bisa menerangkan mengapa neural network itu bisa mengubah satu input menjadi output. Kita nggak tahu prosesnya. Kita nggak tahu proses inferensinya itu seperti apa. Sudah terlalu rumit bagi manusia untuk bisa mengerti tentang neural network. Ini problemnya. Neural network itu adalah black box. Dia tidak bisa diterangkan. Dan tentu saja tidak selalu menurut pada kita. ChatGPT kadang-kadang mengalami apa yang disebut halusinasi. Dia ngaco gitu ya. Dan tentu saja tidak ada garansi bahwa dia akan menjaga standar etika. Seperti tadi yang dialami oleh Dr. Gebru. Beberapa tahun ini saya ingin sedikit memitigasi tentang problem ini. Salah satunya adalah human in the loop AI. AI yang saya terangkan dalam robot, dia bekerja secara otomatis. Tidak ada intervensi orang pada proses belajarnya. Penelitian saya akhir-akhir ini adalah membuat neural network yang memungkinkan manusia untuk melakukan intervensi, koreksi pada banyak prosesnya. Proses belajar, proses pengambilan kesimpulan, dan sebagainya. Dan mungkin ini akan memitigasi alignment problem ini, karena ada intervensi manusia. Dia mempunyai karakter manusia. Alangkah bagusnya kalau ada neural network yang mempunyai karakter manusia, meskipun karakter manusia tidak selalu bagus sebetulnya. Ini salah satunya, ini penelitian yang saya lakukan dengan satu universitas di daerah timur di Slovakia tentang explainable AI. Jadi sekarang AI sekarang misalnya untuk aplikasi kedokteran, dia bisa mengklasifikasikan kanker dari gambar-gambar sel semacam ini dengan lebih cepat dari manusia. Tapi dia tidak bisa menerangkan. Jadi kalau saya ke dokter bilang kamu ini kanker, kan saya tanya kenapa? Kenapa dokter melakukan decision making semacam itu? Tolong terangkan pada saya. Tidak bisa menerangkan itu. Karena itu kita grup penelitian saya bersama di posisi di Slovakia membuat AI yang bisa sedikit menerangkan. Dia nggak bisa menerangkan dengan jelas, tapi dia bisa mengatakan bahwa kamu kanker. Tapi ada kemungkinan bahwa keputusan saya ini salah karena apa gitu ya. Jadi dia bisa menerangkan dengan bahasa manusia, bahasa yang bisa dimengerti manusia. Dan ini kita sudah melakukan uji klinis yang sangat terbatas masih. Tapi saya rasa teknologi semacam ini akan menjadi penting pada masa depan. Dan sebelum saya sadar tentang human in the loop AI ini, ternyata puluhan tahun lalu saya juga melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Jadi penelitian ini berkait dengan mengajari robot untuk berjalan, gitu ya. Kamu bisa berjalan karena pada waktu kecil kamu banyak latihan. Kalau kamu disuruh menulis program untuk robot agar bisa berjalan, kamu akan kesulitan. Karena banyak sekali komponen berjalan yang nggak bisa kamu deskripsikan secara matematis. Artinya kamu nggak bisa memprogram untuk membuat robot itu berjalan. Ini sangat sulit sekali. Ya. Tapi kalau ada manusia di tengah-tengah proses belajar ini yang mengajari bahwa gerakan yang kamu lakukan ini sekarang bagus, meskipun saya nggak bisa mendeskripsikan secara matematika seberapa bagusnya. Ini contohnya. Ini robot yang dibuat di Universitas di Waseda pada tahun 1973. Ini humanoid pertama di dunia.
bentuknya masih sangat kasar, tapi dia bisa berjalan dengan 2 kaki. Untuk berjalan 1 langkah, karena kita nggak tahu algoritma berjalan yang benar, dia perlu waktu sekitar 40 detik untuk 1 langkah. Ya. Dan untuk bisa membuat robot yang bisa berjalan dengan normal seperti ini, Waseda perlu waktu 30 tahun. Seperti ini. Karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk belajar. Dan tidak ada manusia dalam proses belajar itu. Dengan yang tadi, robot ini mempunyai kemampuan untuk belajar, dan ada manusia yang memberitahu. Pada waktu lahirnya dia berdiri pun sulit gitu ya. Tapi 5 menit kemudian dia sudah mulai bisa membalance dirinya seperti ini. Dan 10 menit kemudian dia sudah bisa berjalan. Jadi kita bisa menghemat 30 tahun ini menjadi setengah jam misalnya. Dengan adanya proses belajar. Dan kebetulan 10 tahun ini saya bekerja di satu proyek, salah satu proyek leadernya ini bernama Gundam Global Challenge. Tujuannya adalah membuat Gundam 18 meter yang bisa bergerak seperti ini. Perlu waktu 6 tahun bagi kita untuk membuat ini seperti ini. Jadi robot ini beratnya 25 ton. Dia mempunyai 24 degrees of freedom, ya, 24 sendi ditambah 10 sendi untuk jari. Bergerak dengan 350 kilowatt. Mas Gembong sudah pernah melihat robot ini. Ini adalah proses pembuatannya. Robotnya seperti ini. Tentu saja kita sudah belajar fisika, kita sudah belajar tentang namanya inersia. Kita tahu bahwa robot semacam ini nggak mungkin bergerak dengan cepat, seperti animasi gitu. Tapi robot ini bergerak. Mungkin dengan artificial intelligence dia bisa bergerak dengan lebih bagus. Tentu saja kita nggak bisa terlalu banyak melakukan eksperimen dengan robot-robot semacam ini. Semua robot yang pernah berjalan pasti pernah jatuh, dan tapi kita nggak bisa menjatuhkan robot seberat 25 ton. Ya. Jadi untuk sementara ini yang bisa kita buat. Gitu. Dia bisa diprogram untuk melakukan banyak gerakan. Manusia mempunyai sekitar 200 sendi. Jadi 24 sendi itu sangat sedikit untuk bergerak secara luas. Tapi sementara ini yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk membuat robot dengan skala yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Ini kalau di film seperti ini kelihatannya lambat, tapi kalau kamu ada di depan robot ini, kamu nggak akan merasa kalau robot ini lambat. Robot ini dipamerkan selama 3 tahun di Yokohama, satu kota di dekat Tokyo. Pamerannya sudah habis, jadi sekarang sudah nggak ada. Gitu. Sudah kita bongkar. Dan ini adalah salah satu penelitian Human in the Loop yang saya lakukan dengan satu mahasiswi dari Waseda, adik kelas dari Mas Gembong. Jadi seperti ini gitu. Kita ingin membuat robot yang seperti mirip tadi yang saya buat sekitar 20 tahun lalu itu untuk bisa belajar sendiri gitu. Untuk tidak menabrak-nabrak. Dan ada satu manusia mempunyai semacam common sense gitu ya. Jadi kalau misalnya ada halangan di depan kita, ya kita nggak maju. Kalau ada halangan di kiri kita, ya kita nggak belok kiri. Tapi common sense semacam ini nggak dipunyai oleh neural network. Jadi untuk bisa bernavigasi dalam ruangan, dia harus belajar dari awal tanpa common sense. Kalau kita bisa sedikit menginfuse, memasukkan common sense, ada cara
secara spesifik mungkin agak sukar diterangkan di sini untuk memasukkan common sense ini, dan setelah itu melatih robot ini dengan reinforcement learning, maka robot ini akan bisa belajar dengan lebih cepat. Jadi ada pre-training, di dalam pre-training ini kita memasukkan semacam common sense pada robot ini dengan neural network yang biasa. Setelah itu kita mengekspand neural network ini untuk bisa belajar didasari oleh common sense yang dia punya. Seperti lihat ini robot yang kiri ini tidak mempunyai common sense. Lihat aja dia sudah nabrak-nabrak. Dan yang kanan ini dia mempunyai sedikit common sense. Gitu. Kita bisa lihat bahwa gerakannya sudah jauh lebih pintar. Dia bisa belajar jauh lebih cepat dari robot yang tidak mempunyai common sense seperti ini. Jadi ini adalah peran manusia untuk sedikit menanamkan common sense pada robot. Ya. Ini adalah salah satu bentuk human in the loop. Dan penelitian ini saya lakukan dengan Profesor Siti Sendari, seorang profesor di Universitas sebelahmu, Universitas Negeri Malang, tentang robot. Ini penelitian ini sangat sederhana. Di sini ada koridor, robot ini harus menyeberang koridor seperti ini. Dan untuk menyeberang koridor, tentu saja dia harus berada di sini, di lorong penghubung. Tapi kalau robot ini belajar dari awal, pengetahuan untuk berada di penghubung, itu pun harus dipelajari dari awal. Kalau kita bisa sedikit menanamkan common sense, maka robot ini akan dengan cepat sekali sampai pada lorong penghubung ini, dan dari situ belajar untuk bergerak ke arah yang diinginkan di lorong seberangnya, seperti itu. Banyak yang orang mengatakan, alah cuma gitu doang gitu ya. Tapi ini adalah telur Columbus. Ada yang tahu tentang telur Columbus? Telur Columbus itu seperti ini. Christopher Columbus, waktu dia berlayar ke daratan Amerika, dia berlayar berbulan-bulan, dan awak kapalnya ini bosan. Ya. Dan untuk menghilangkan kebosanannya, dia sedikit bermain-main. Dia mengambil telur rebus. Dia mengatakan, orang yang bisa mendirikan telur rebus ini di meja ini akan saya beri hadiah. Mendirikan telur itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Dan banyak orang yang gagal. Nah, akhirnya Columbus mengambil telur itu dan dengan agak keras dia meletakkan telur itu di mejanya. Tentu saja karena dia agak keras meletakkan telur itu dasarnya pecah. Tapi karena dasarnya pecah, dia bisa berdiri, gitu ya. Ini adalah telur dari Columbus. Banyak sekali orang yang berlaku sebagai pengamat. Jadi gampang sekali mengomentari penelitian orang, cuma gitu doang. Tapi kalau cuma gitu doang, kenapa nggak kamu lakukan sendiri? Ini adalah telur dari Columbus. Dan sebagai seorang calon intelek, jangan melakukan hal semacam itu. Jangan mengomentari sesuatu yang kamu nggak tahu. Apalagi kamu nggak bisa. Ya. Jangan menjadi komentator. Kamu harus menjadi pelaku. Kalau enggak, ngapain kamu ada di universitas? Ini adalah penelitian saya tentang human in the loop AI. Ini juga sama, ada cara secara matematis untuk memasukkan common sense dalam neural network yang memungkinkan robot untuk belajar. Robot yang mempunyai common sense belajar jauh lebih cepat dari robot yang nggak mempunyai common sense. Dan kalau common sense-nya jelek dengan nonsensical infusion, robot ini lebih jelek daripada random. Jadi pengetahuan yang ngaco itu racun. Mendingan nggak ada pengetahuan. Membuktikan seperti itu. Jadi seorang guru yang jelek itu mendingan dia nggak ada di situ. Proses matematisnya agak kompleks untuk diterangkan di sini, tapi seperti saya katakan tadi, ini semua berdasarkan teori matematika yang jelas. Dan ini sudah diimplementasikan oleh mahasiswa saya untuk
aplikasi selain robotics gitu. Jadi ini adalah aplikasi klasifikasi seorang berpotensi mempunyai penyakit Alzheimer atau enggak dari MRI otaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dokter yang bisa sedikit menanamkan common sense pada neural network itu, sehingga neural network itu tidak harus belajar dari awal, tapi sudah mempunyai benih-benih pengetahuan dari seorang dokter, maka dia akan bisa belajar dengan lebih cepat, dan dia mungkin mempunyai karakter dokter itu dalam melakukan klasifikasi. Ya. Mungkin seperti ini, kalau dia mempunyai common sense, dia akan standar klasifikasinya akan jadi lebih tinggi. Gitu. Saya rasa sekian saja. Ini konklusi saya. Pagi ini saya sudah menerangkan tentang apa itu, secara garis besar, apa itu Human in the Loop AI. Jadi ini adalah AI yang bukan hanya bisa belajar dari data, tapi bisa belajar dari orang. Gitu. Dan dalam proses itu kita bisa menanamkan common sense. Mungkin pada satu saat kita bisa menanamkan standar moral. Tapi ini juga problem. Standar moral siapa yang harus ditanamkan pada artificial intelligence semacam itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mobil self-driving kan nabrak, kalau orang nabrak, itu gampang gitu, dia akan dihukum. Tapi kalau misalnya AI yang menyetir robot itu nabrak, hukum akan kesulitan. Siapa yang harus dihukum? Orang yang punya mobil itu, orang yang membuat mobil itu, atau siapa? Dan ini problem yang belum terselesaikan. Tapi setidaknya, kalau kita bisa menanamkan sedikit moralitas pada neural network, dan mungkin ini moralitas umum, maka behaviornya akan sedikit berubah. Gitu ya. Alignment problem bisa sedikit termitigasi. Jadi mungkin kita bisa membuat AI dengan karakter manusia, gitu ya, dengan cara human in the loop ini. Tentu saja saya rasa ada cara-cara lain. Saya tidak mengatakan bahwa ini cara yang optimal. Pada masa-masa mendatang, kalau dulu pada waktu saya kuliah, masa mendatang itu kira-kira 10 tahun lagi. Tapi sekarang yang disebut masa mendatang itu adalah 6 bulan ke depan. Karena kemajuan yang sudah sangat cepat. Apakah kita bisa membuat AI yang bisa sedikit bertanggung jawab? Ini adalah pertanyaan yang bukan saya tapi harus kamu jawab. Ini juga, apakah kita bisa membuat artificial intelligence yang etis, yang mempunyai standar moral? Ini juga sesuatu yang harus kamu jawab. Saya rasa sekian saja Mas Gembong. Terima kasih. Jangan sungkan, di universitas biasanya disebutkan nggak ada pertanyaan yang jelek. Pertanyaan yang jelek itu adalah pertanyaan yang nggak ditanyakan. Silakan Mas. Izin bertanya pada izin bertanya, Prof. Untuk di zaman sekarang kan dari sejarahnya AI ini ada 3 kali boom ya, Prof. Dimana di pertama itu hanya tentang logika AI saja, dan sekarang udah boom ketiga kalinya gitu. Apakah mungkin Prof untuk di boom ketiga kalinya ini AI pun bakal meredup gitu, karena mungkin ada keterbatasan tentang teknologi di zaman sekarang gitu, Prof? Tentu ada, sudah banyak yang mengatakan bahwa ada keterbatasan pada LLM, Large Language Model, sesuatu yang mendasari ChatGPT, sesuatu dia melakukan halusinasi, dan banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ChatGPT adalah stochastical pair. Jadi stochastical itu stokastik, mungkin kamu belum tahu tentang perkataan ini. Stokastik adalah kata lain dari probabilistik. Jadi
burung kakak tua yang probabilistik. Dia hanya melakukan echo, meniru apa yang sudah ada. Dia nggak melakukan inferensi yang baru. Sejujurnya saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak, tapi sudah banyak yang mengatakan semacam itu. Dan mungkin itu adalah keterbatasan AI saat ini. Kita memerlukan model yang baru untuk membuat AI yang disebut artificial general intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang umum, yang general, seperti itu. Dan saya rasa mungkin pada tahun-tahun ke depan kita akan mencapai tembok semacam itu dan menunggu adanya breakthrough baru untuk adanya terobosan baru ya. Tapi boom kali ini sangat berbeda dengan boom sebelumnya. Pada boom sebelumnya tidak banyak aplikasi praktis yang ditelurkan. Tapi kali ini nggak seperti itu gitu. Ini merevolusi industri. Boom AI kali ini merevolusi industri dan kehidupan manusia gitu. Jadi boom kali ini konotasinya agak berbeda dengan boom yang lalu gitu. Jadi kalaupun dia redup, sudah ada jejak-jejak yang tidak bisa dihapuskan lagi gitu. Oke? Siap, makasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah human in the loop AI ini bisa menjadi solusi jangka panjang atau hanya masa transisi untuk AI menjadi benar-benar otonom? Terima kasih. Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi solusi panjang, tapi ini adalah akan menjadi bentuk AI yang baru. Jadi ini akan membentuk relasi antara AI dan manusia. Relasi AI dengan manusia pada sebelumnya adalah manusia memprogram AI untuk belajar, menyediakan data, dan membiarkan AI itu belajar. Tamat sampai di situ. Tapi kali ini enggak. Ini adalah terjadi semacam relasi baru. Jadi dalam proses belajar dia bisa memonitor, dia bisa mengkoreksi dan sebagainya. Jadi ada hubungan yang sama sekali baru antara AI dengan manusia dengan human in the loop ini gitu. Saya nggak tahu ini akan menjadi solusi atau biasanya solusi itu menyelesaikan sesuatu tapi menimbulkan masalah baru juga gitu ya. Nah, ini pasti terjadi gitu. Ini pasti terjadi, tapi saya nggak tahu bentuknya. Oke. Baik, Ibu bertanya. Jadi dulu kan orang berpikir bahwasanya AI itu hanya bisa meniru kecerdasan manusia. Tapi nyatanya ada beberapa case yang membuktikan bahwa AI itu bisa meniru kecerdasan manusia. Pertanyaan saya, apakah AI itu bisa mengatur atau meningkatkan kecerdasannya sendiri atau tetap harus meniru pola dari manusia? Terus apa sih dampaknya buat kita semua ke depan? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Selama ini manusia tetap harus menyediakan data agar AI bisa belajar. Tapi beberapa tahun ini ada yang disebut self-supervised learning. Jadi dia bisa belajar sendiri untuk mengupdate dirinya. Dan saya rasa ini sudah tinggal tunggu waktunya saja. Dia bisa menghasilkan AI yang baru lagi, gitu ya. Dan tentu saja ini implikasinya besar bagi manusia. Satu, implikasi positifnya bahwa kita nggak usah melakukan apa-apa lagi, kita menyerahkan semuanya pada AI untuk menyelesaikan masalah kita. Implikasi negatifnya adalah terjadi super intelligence seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu ada AI yang berkomunikasi dengan AI lain dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia.
Dan ini sangat mengerikan, begitu ya. Kita nggak tahu lagi apa yang dikatakannya, sehingga manusia mematikan AI itu. Tapi ini sudah terjadi. Jadi tentu saja teknologi selalu akan berupa pedang bermata dua. Ada satu sisi yang sangat berguna, ada satu sisi lain yang mungkin sangat berbahaya. Problemnya adalah apakah kita sebagai intelektual, bagaimana kita sebagai intelektual menyikapi itu, gitu. Dan kita sebagai pelaku, apa yang bisa kita lakukan di situ? Jangan hanya menunggu. Dan untuk itu kamu harus banyak tahu. Oke? Karena itu kamu ada di universitas. Baik, sebelumnya terima kasih Profesor atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait untuk AI ini, penelitian dari yang pertama kali booming sampai sekarang adalah salah satu hal yang dikhawatirkan itu super intelligence. Kecerdasan AI itu melebihi manusia normal. Nah, apakah selama ini tidak ada solusi untuk agar AI itu tetap bekerja, tapi kecerdasannya dibatasi? Apakah penelitian itu hanya sekedar mengembangkan AI atau ada penelitian yang untuk membatasi AI ini tetap bekerja dan tidak melebihi kecerdasan manusia? Ya, mungkin sekian, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali, pertanyaan yang bagus juga. Tentu saja ada bentuk dari itu, tapi ini adalah semacam trade off gitu. Jadi ada yang harus kita korbankan. Kalau kita ingin membuat satu AI yang cerdas, pasti ada satu faktor yang kita nggak mengerti. Kalau dia hanya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, mungkin itu nggak menarik gitu, karena kita sudah bisa. Gitu. Ngapain lagi punya AI? Gitu. Nah, tapi kalau dia jadi lebih cerdas dari kita, mungkin dia bisa membantu. Dan ini sudah banyak terjadi tentang solusi-solusi apa yang kita nggak bisa, seperti tadi klasifikasi kanker. Dia sudah melebihi dokter, dan ini sangat membantu tentunya. Tapi ada juga sisi gelapnya. Kita nggak bisa mengerti tentang apa yang dilakukan itu. Jadi ini semacam trade-off. Sesuatu yang harus kita balance. Tentu saja ada usaha-usaha untuk itu, tapi saya belum melihat adanya kesuksesan untuk membalance trade-off ini. Salah satu problemnya adalah kita nggak tahu apa yang kita mau. Gitu ya. Bukan kita nggak bisa, bukan hanya kita nggak bisa, tapi kita sendiri nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang kita mau dari AI ini. Oke, ini mirip dengan Three Law of Robotics. Jadi ini juga saya harap kamu pada suatu saat membaca fiksi dari Isaac Asimov. Dalam fiksinya dia mengatakan untuk membuat robot yang cerdas ada 3 hukum yang harus dijaga. Ya. Satunya adalah robot tidak boleh melukai manusia atau membiarkan manusia luka. Jadi kalau ada orang manusia yang ingin celaka, meskipun itu tidak disebabkan oleh robot itu, dia harus menolong, gitu ya. Yang kedua adalah dia harus menurut pada manusia, asalkan tidak melanggar asas pertama. Jadi dia nggak ada orang bisa bodoh, tolong bunuh orang itu nggak bisa, gitu ya. Yang ketiga, dia harus melakukan preservasi, dia harus melindungi robot itu, harus melindungi dirinya sendiri, ya, melindungi dirinya sendiri, asal tidak melanggar asas pertama dan kedua. Tapi pada dalam cerita Asimov pun, pada kenyataannya dia tidak selalu bisa membalance 3 hal ini. Jadi ada sesuatu yang mungkin kontradiktif yang selalu terjadi, yang menyebabkan dia bingung. Kalau di manusia semacam mental breakdown gitu. Dan dia mulai melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ini akan terjadi pada AI. Akan terjadi. Kita punya guideline, punya asas pun, ini akan terlanggar. Pasti akan terlanggar. Oke? Ini akan terjadi pada AI. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi di sini saya akan menanyakan terkait pendapatnya Prof. Terkait apakah masyarakat Indonesia itu sudah siap dengan perkembangan AI yang sangat besar seperti ini. Berdasarkan dengan SDM-nya, apakah kita butuh waktu yang cukup lama untuk
menamakan dengan Cina atau Kung Fu Pang seperti itu? Pertama, kita nggak punya waktu. Itu yang jelas. Dan SDM Indonesia jauh dari siap. Problemnya adalah kita cuma menjadi pengguna. Sehingga kita selalu dikontrol oleh orang lain. Ini gampang. Misalnya USB. Ini bentuknya dibuat, ditentukan oleh orang yang membuat USB itu. Kita cuma bisa nurut. Kita nggak bisa bilang, oke, saya ingin USB yang bentuknya lain. Nggak bisa. Kita selalu dikontrol pada orang-orang, oleh pionir yang membuat itu. Begitupun dengan AI. Kita cuma selama ini yang saya lihat kita cuma menjadi pengguna. Dan kita sebentar lagi akan banyak sekali hukum-hukum yang mengatur AI, apa yang boleh dilakukan oleh AI, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu ada ditentukan oleh orang-orang yang membuat AI. Kalau itu terjadi, kita cuma selamanya menjadi pengikut. Problem kita, seperti saya katakan tadi, adalah kita terlalu malas untuk belajar tentang dasar dari AI. Kita bisa menggunakan ChatGPT segala macam, tapi kita malas untuk mengetahui bagaimana ChatGPT itu bisa terjadi, apa matematika di belakang ChatGPT itu. Kita terlalu malas belajar tentang dasar. Kita cuma maunya jadi pengguna. Dan ini harus dikoreksi. Dan ini cuma bisa terkoreksi di universitas. Itu adalah tugas Mas Gembong untuk mengoreksi semacam itu. Jadi seperti saya katakan tadi, artificial intelligence ini bukan ilmu klinik. Dia nggak turun dari langit. Dia dibuat berdasarkan dasar matematika yang sangat kuat. Kalau kita nggak ngerti matematika, ya udah, kamu nggak akan bisa apa-apa. Jadi jangan malas untuk belajar tentang dasar, begitu ya. Dan yang mendasari ini semua adalah matematika. Oke. Oke, terima kasih Prof. Pitoyo. Saya kira waktunya sudah cukup, Prof. Saya dari penjelasan tadi saya melihat bahwa peran manusia terhadap perkembangan AI itu ya awalnya banyak hal belajar secara otomatis tanpa ada peran manusia di situ. Kemudian saat ini mungkin yang lebih banyak gimana peran manusia itu mempercepat proses belajar. Tadi yang saat ini ya, mungkin di Indonesia ini kan banyak ketakutan bahwa perkembangan AI itu akan menggantikan manusia. Mungkin nanti lebih lanjut perkembangannya seperti bagaimana menanamkan moral di dalam robot itu masih jadi tantangan tersendiri ya Prof. Sampai saat ini. Mungkin itu daya tariknya belajar AI. Dan saya juga melihat perkembangan di Indonesia misalnya kita tadi Prof. Pitoyo mengatakan hanya sebagai pengguna. Sekarang banyak seminar-seminar yang hanya mengatakan gimana membuat prompt yang baik pakai ChatGPT. Itu kan hanya sebagai pengguna aja ya. Ya. Terus kalau di bangku kuliah di kita sendiri ya kita ujian dilarang pakai ChatGPT. Nah mungkin suatu saat ke depan bagaimana ujian ChatGPT diperbolehkan. Mungkin soalnya kan lebih menantang hati kan nanti kalau ChatGPT diperbolehkan gitu ya. Jadi bagaimana peran AI bisa beriringan dengan manusia juga, itu juga penting menurut saya. Mungkin itu dari saya, dan jangan lupa belajar matematika. Kalau komputer science itu ya dasarnya adalah matematika. Profesor saya tadi mengatakan seperti itu ya. Saya kira kalau kita bicara matematika itu banyak mahasiswa mengatakan wah ini saya benci hitung-hitungan kan gitu ya. Jadi matematika itu kalau menurut saya bukan hanya soal hitung-hitungan aja, tapi seperti bahasa yang panjang disederhanakan menjadi simbol-simbol matematika. Mungkin itu dari saya dan kesimpulan dari kuliah tamu kali ini. Terima kasih Prof. Pitoyo atas banyak materinya, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kebanyakan ini masih mahasiswa baru. Mudah-mudahan dapat
ilmu baru atau pandangan baru terhadap perkembangan dunia teknologi saat ini. Ya, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dan buat materi yang sangat luar biasa pagi ini. Berikan tepuk tangan kepada Prof. Hidayat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.